itu publik tidak percaya dengan isu ijazah palsu ya, 74,6%. Yang percaya itu hanya 12,2%. Kalau misalnya isu katakanlah ijazah palsu ini nggak ada, bisa jadi isu-isu yang lain yang muncul. Sehingga untuk tidak memunculkan isu yang akan liar, mendingan ya udah kita coba maintenance aja yang ada ini kan. Memang ini ada upaya delegitimasi politik ya terhadap Pak Jokowi maupun keluarga Pak Jokowi. Udah tepat nggak sih Jokowi melambat-lambatin? Ini kan boleh dibilang kalau tadi kita udah sepakat kalau memang mau selesaikan masalah ini tunjukin aja yang asli kan. Nah, jadi ini juga pelajaran bagi politisi ya, bahwa memang penting walaupun Anda punya legacy yang bagus, punya kenangan yang bagus ya, tapi politik tanpa struktur hanya menjadi nostalgia. Sekarang kita patut mempertanyakan misalnya ya, relawan-relawan dulu, relawan pro Jokowi, mungkin saja sekarang udah bukan pro Jokowi lagi, udah pro Prabowo kan sekarang gitu, ya kan? Selamat berjumpa kembali dengan kami Suara Angka Podcast LSI Denny JA. Terima kasih untuk kalian yang setia menonton tayangan ini, dan untuk kalian yang belum, tidak lupa saya ingatkan silakan ditonton tayangan ini sampai habis. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Masih bersama saya peneliti senior LSI Denny JA. Saya sendiri Ade Bondon, dan dengan setia dua teman saya juga menemani di sini. Di sebelah kiri saya seperti biasa Pak Ardian Sopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di sebelah kanan saya Bung Aji Alfarabi. Salam sehat. Salam sehat. Oke. Brothers, ini kita kali ini bahas soal pernyataan Pak Jokowi kemarin. Mengenai ijazah palsu dan juga pemakzulan. Ya. Nah ini kan Pak Jokowi berstatement bahwa dua isu ini itu seolah-olah ada agenda besar politik yang tujuannya untuk mendelegitimasi keluarganya Jokowi. Jadi kalau di episode sebelumnya kita sudah bahas mengenai isu pemakzulan, mungkin untuk di episode kali ini kita banyak bicara mengenai ijazah Jokowi. Nah ini kita bukan masuk ke pro dan kontra ini, bukan pasukannya Roy Suryo atau apa ya, tapi kita nanti seperti biasa akan kita kupas dengan angka ya, dengan hasil survei kemarin kita di bulan Juni mengenai kepercayaan publik. Tapi mungkin sebelum masuk ke situ, gue pengen tahu pendapat lu berdua nih soal pernyataan Pak Jokowi bahwa dua kasus ini memang dianggap sebagai agenda besar, agenda politik besar. Ya kita tahu tujuannya mungkin lagi-lagi ke soal delegitimasi Pak Jokowi ya, karena kan memang yang diserang Pak Jokowi sendiri, kemudian juga Gibran yang sekarang menjadi wakil presiden. Mungkin lu dulu Sob. Kalau lihat dari pernyataan Pak Jokowi, ini kan memang terlihat beliau ada mungkin dalam titik yang jengah ya. Jengah dalam artian dia juga merasa jenuh dengan keadaan yang ada sekarang ini. Karena kalau misalnya kita coba lihat dari perjalanan waktunya, ini kan lumayan juga menyita waktu yang lumayan banyak, termasuk juga menyita perhatian publik yang begitu besar ya. Mulai dari isu ya kasus ijazah, kemudian juga muncul juga pemakzulan, dan dilihat daripada keadaan sekarang, ini kan juga belum memenuhi titik akhir, baik itu pemakzulan, dalam artian apakah dimakzulkan ini akan terus berlanjut atau tidak, dan terlihat daripada rentang waktunya ini juga masih panjang waktunya. Terlihat kan, karena baik yang mau memakzulkan maupun yang tidak, ini juga kan dalam pertarungan yang begitu panjang. Mengapa? Karena memang dilihat daripada sisi waktu, ini kan kalau dilihat daripada mungkin kalau misalnya mengandai-andaikan perjalanan Pak Jokowi ini dia melihat 2029 nanti untuk mendelegitimasi apa yang sudah dia capai, terutama karena memang ada Mas Gibran ya, Mas Wapres ada di sana, kemudian juga ada mungkin juga yang lainnya di Sumatera Utara dan juga selanjutnya ya. Sehingga dengan ada kasus yang terlampau lama, ini juga tentu membuat energi daripada perhatian publik itu juga ditangkap oleh Pak Jokowi sendiri juga dengan hal ini sudah dalam titik yang jenuh ya. Belum lagi ditambah juga dengan isu ijazah palsunya.
Kalau misalnya kita lihat daripada kuantum waktu yang bergerak, ini kan juga panjang juga, dan mungkin publik yang ada sekarang ini disodorkan dengan perdebatan antara ini asli atau tidak gitu. Padahal ini asli atau tidak itu tidak berefek langsung terhadap apa yang ada sekarang, permasalahan yang ada di masyarakat misalnya. Terlebih juga kalau misalnya kita kaitkan dengan konteks Pak Jokowi yang sekarang ini sebenarnya kan sudah tidak menjabat sebenarnya. Sudah 10 tahun beliau menjabat, kemudian sekarang bukan lagi kepala negara misalnya, tetapi masih ditarik-tarik oleh orang-orang yang tidak tahu ada tendensi apa yang tadi disebut oleh Pak Jokowi, ada agenda politik besar. Tetapi memang ketika ini terjadi tentu menarik karena memang yang diperbincangkan adalah mantan presiden dan yang kebetulan juga anaknya sekarang juga menjadi wapres ya. Jadi kalau misalnya bukan mantan presiden kemudian anaknya jadi wapres, mungkin isu ini juga tidak ada ya. Tapi ini ada karena memang ada ambiennya itu. Dan di satu sisi ini juga hal yang menarik, mengapa? Karena memang Pak Jokowi sendiri membuktikan bahwa dia ternyata juga masih dicintai rakyat. Mengapa itu bisa terjadi? Karena apapun yang beliau katakan, apapun misalnya yang beliau lakukan, itu kan masih menarik perhatian daripada media. Sehingga dalam konteks ini ke depan, tentu dengan ada ungkapan yang tadi Pak Jokowi bilang ada agenda politik yang besar dan sebagainya, ini juga bisa orang menerka-nerka. Ini ada apa dan sebagainya kan. Padahal memang harapannya itu, harapan dari masyarakat bisa jadi bahwa ya sekarang ini masa Prabowo Gibran misalnya kan. Sehingga bisa jadi fokusnya itu harus dialihkan ke arah sana, bukan lagi ke arah yang lain-lain. Oke, Pak Jokowi masih mempesona menurut Sopa. Menurut Uji? Iya, yang pertama kalau soal kenapa muncul statement Pak Jokowi. Ya, gue setuju bahwa mungkin Pak Jokowi gerah. Ya, gerah karena isu ini kan isu kalau yang Sopa jenuh, lu ya mirip lah itu. Kalau Bapak apa? Capek. Ya, karena isu ini adalah isu yang lama ya. Sudah sejak lama. Kalau kita lihat rentetan waktu, ini kan muncul di jauh sebelum 2025 ya. Tapi setiap kali Jokowi punya relevansi politik yang tinggi, isu ini selalu muncul ya. Jadi menjelang pemilu 2019 isu ini muncul, 2024 juga isu ini muncul ya. Ini artinya bahwa memang isu ijazah palsu ini bukan hanya soal validasi dokumen ya atau validasi ijazah. Tapi jauh lebih besar dari itu ya, bahwa ini adalah isu politik ya. Dan rasional kalau Pak Jokowi kemudian sekarang muncul memberikan satu respon yang kalau kita lihat secara politik ini strategis sebetulnya. Pertama bahwa Pak Jokowi ingin mengatakan ya bahwa isu ini ya, ini bukan hanya soal tuduhan terhadap personal dirinya ya, tapi isu ini ada latar belakang politiknya ya. Oleh karena itu Pak Jokowi menyatakan bahwa ada agenda politik besar. Yang kedua bahwa ini bukan isu liar. Ya, isu liar yang kemudian dimunculkan oleh beberapa pihak di media sosial atau media konvensional atau ke publik ya. Tapi isu ini memang ada orang di belakang yang mengatur isu ini ya. Nah, tujuannya apa? Pasti tujuan politik ya. Artinya secara singkat kita bisa menyatakan bahwa ada upaya untuk mendelegitimasi reputasi personal Pak Jokowi ya. Sehingga kalau kita lihat dari sisi itu maka Pak Jokowi ingin membuka ya framing publik bahwa ini bukan hanya tuduhan personal, tapi ini adalah aksi yang memang disengaja oleh lawan politik ya. Itu sebetulnya pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi karena isu ini kan memang kalau kita lihat ini mengganggu legitimasi atau reputasi personal Pak Jokowi maupun keluarga Pak Jokowi karena posisi tadi yang dibilang Bro Sopa bahwa masih ada Gibran sebagai wakil presiden ya. Dan mungkin terkait dengan proses politik ke depan ya, gimana kemudian kita lihat prospek Pak Jokowi di 2029. Jadi secara singkat kita ingin katakan, kita lihat bahwa ini kan sebetulnya satu fenomena yang menarik ya. Pak Jokowi sudah selesai masa presidennya ya. Secara formal tidak punya panggung politik formal lagi ya.
Tapi secara simbolik Pak Jokowi masih kuat. Legitimasinya masih ada di publik ya. Di akhir masa kekuasaan Pak Jokowi kita tahu survei menunjukkan kepuasan terhadap kerja Pak Jokowi masih cukup tinggi di atas 80%. Tingkat trust terhadap Pak Jokowi juga cukup baik. Jadi selama 10 tahun, 12 tahun kita bisa katakan bahwa Pak Jokowi berhasil membangun legitimasi personalnya ya. Nah, sehingga ketika kemudian panggung formalnya tidak lagi tersedia, masih ada panggung simbolik, inilah yang kita bisa katakan bahwa ada upaya untuk merusak panggung simboliknya Pak Jokowi ya, yaitu legitimasi personal. Karena pesona tadi yang dibilang bahwa pesona personal Pak Jokowi ya akan punya pengaruh yang signifikan secara politik ke depan ya. Karena siapapun yang nanti misal dengan pesona yang kuat itu masuk dalam jaringan politik Pak Jokowi atau masuk dalam asosiasi Pak Jokowi, itu mungkin diuntungkan secara elektoral ya. Memang Pak Jokowi tidak lagi menikmati benefit elektoral dari pesona personalnya, tapi siapapun ya yang masuk dalam jaringan politik Pak Jokowi atau punya asosiasi terhadap Pak Jokowi pasti akan menikmati benefit elektoral yang ada, dan saat ini adalah Gibran sebagai wakil presiden. Oleh karena itu isu ini juga muncul secara bersamaan ya. Di saat yang sama muncul isu ijazah Jokowi ya. Di sisi lain muncul isu pemakzulan terhadap Gibran ya. Jadi kita melihat semacam ada ya, ini persepsi yang mungkin muncul di publik dari hasil riset kita juga kan, dari hasil in-depth interview kita, selain waktu riset survei yang kita lakukan, itu kan ada bahasa mengatakan bahwa ini ada upaya untuk menghapus warisan politik Pak Jokowi. Ini yang kita temukan. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa momen ini sebetulnya dimanfaatkan sendiri sama Pak Jokowi. Jadi seolah-olah untuk menciptakan opini bahwa memang Jokowi ini terzolimi gitu loh. Karena kan simpel aja sebetulnya kan kasus ini. Kalau memang mau dibuktikan ya kasih aja yang asli kan ke publik. Tapi ada juga yang bilang bahwa ini memang sengaja dimanfaatkan. Nah menurut tuh apa betul kan kalau misalnya ini kan meskipun Jokowi terkenal dengan kasus ini, tapi kan ini tone-nya negatif ya kalau dibiarkan terus menerus ya. Tapi mungkin kalau misalnya dikemasnya itu sebagai orang yang terzolimi, ya itu mungkin juga ini ditunggangi oleh Jokowi itu sendiri. Menurut tuh gimana? Ya kalau kita lihat sequence waktu ya, muncul isu atau framing terzalimi itu baru muncul saat Pak Jokowi menyatakan pernyataan kemarin bahwa ini adalah ada agenda politik besar. Artinya dalam pernyataan itu ada pesan yang disampaikan Pak Jokowi bahwa tuduhan itu ini bukanlah soal integritas personalnya beliau, tapi ini adalah agenda politik besar. Ada lawan politik yang ingin memanfaatkan isu ini. Jadi kalau kita bicara soal ijazah ini palsu atau asli, ini kan soal pembuktian secara hukum ya, secara forensik ya, apakah ini benar asli atau tidak ya. Ya itu perdebatan yang sekarang muncul di media ya. Kalau secara sederhana kan kita bisa katakan bahwa kenapa nggak yang asli ditampilkan Betul. ijazah aslinya kan. Kalau misalnya lu ditanya soal benar lu kuliah di UI misalnya kan. Gue Kan ada ijazahnya gue pura-pura dulu. Iya, Udah rame baru gue kasih. Tapi kan simpel kan jawabannya. Simpel, Lu simpel. bisa kasih ijazah ke orang yang apa Tinggal menanyakan tunjukin itu, aja ya kan, tunjukin gitu. aja, atau ya banyak misalnya teman seangkatan yang bisa Betul. apa menjadi saksi ya. Betul. Tapi ini bukan soal bukti ya, bukan soal. Jadi belum tentu isu ini selesai setelah bukti itu dimunculkan ya. Misalnya ya, kita sebetulnya secara kelembagaan ada beberapa lembaga yang bisa dikatakan punya kredibilitas lah, misalnya kampus ya, kampus sebesar UGM ya, kampus besar kan, menyatakan secara resmi bahwa ijazahnya asli ya. Kemudian pihak KPU juga menyatakan bahwa ijazahnya asli. Nah, ya kan? Tapi kenapa isu ini masih ramai? Itu kan persoalannya. Bahwa memang kalau kita lihat ya karena memang ada dimensi politiknya ya. Yang kedua kalau kita ini di sisi analisa dari sisi lain ya, bahwa ini kan memang karakter media sosial juga ya. Karena isu yang punya muatan emosional seperti kasus ijazah Jokowi ini kan pasti rame di media sosial. Jadi ini dimakan isu ini, publik ya, lah karena itu. memang secara nature ini masuk dengan karakter media sosial kita. Betul, memang tidak heran ya ketika kasus ini berlarut-larut. Bahkan bukan hanya mungkin Pak Jokowi yang jengah, kemudian juga dari
tim yang menuduh juga jengah juga ya. Karena memang juga proses ini yang begitu lama ya. Publik sendiri juga kita melihat bahwa dalam kategori yang ini kapan selesainya sih, sehingga memang ini menimbulkan analisis-analisis yang liar pada akhirnya. Sehingga betul ketika misalnya dikatakan kan sebenarnya mudah saja ketika dia atau beliau menunjukkan ijazah aslinya ya. Ibu Mega juga dibilang begitu. Ibu Mega juga bilang begitu. Padahal kalau misalnya kita lihat dari rentetan waktu yang ada, itu juga sebenarnya dalam kasus ini Pak Jokowi sendiri juga banyak melakukan hal-hal yang memang juga untuk menegasikan bahwa beliau itu lulusan dari UGM. Misalnya ketika pada waktu itu ketika ada muncul isu ijazah palsu ini, dia mengumpulkan reuni dengan teman seangkatannya misalnya kan. Kemudian juga setelah itu bahkan sampai sekarang kan ada melaporkan pelaporan nama baik misalnya kan terhadap penuduh-penuduhnya ini. Padahal sebenarnya ini tidak menyelesaikan daripada tanda tanya publik pada akhirnya kan. Jadi memang awalnya ini bukan sesuatu yang yang bukan sesuatu yang nature ya, karena memang ini juga di-create kalau kita lihat ya, by design. Dan kenapa misalnya baru muncul sekarang ya, ketika misalnya beliau menjabat ya kita bayangkan lah bakal susah keadaan itu ya. Tapi ketika misalnya sekarang sudah tidak menjabat, akhirnya muncullah keadaan-keadaan seperti ini. Dan kalau menariknya dilihat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu juga sebenarnya kan coba bertarung untuk meyakinkan publik bahwa ijazah dia asli. Atau bukan ijazah dia asli, bahwa dia lulusan UGM misalnya kan, dengan mengumpulkan teman-teman, kemudian pembimbingnya siapa dan sebagainya. Tapi ternyata dikanter oleh pihak yang menuduhkan bahwa ini tidak asli, itu ternyata kan juga menarik juga, sehingga memang perdebatan ini saling muncul ya. Jadi ada tesis, ada antitesis, antitesis, itu persoalannya bro. Kalau kita lihat dari strategi komunikasi Pak Jokowi ya, terlepas siapapun yang ada di dalam ya, atau di samping Pak Jokowi, itu persoalannya ya, bahwa selama ini terlihat Pak Jokowi terlihat defensif terhadap isu yang berkembang. Beliau muncul dengan sendiri untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan itu ya. Padahal kan simpel aja sebetulnya. Kalau kemudian beliau menyerahkan itu kepada pihak yang berwenang atau pihak yang kredibel ya, misalnya kampus muncul untuk mengklarifikasi ya. Kemudian dia serahkan ke proses penegakan hukum untuk bisa membuktikan ya. Nah, tapi kita lihat kan beliau muncul dengan sendiri untuk merespon isu-isu ini. Dalam politik ada istilah don't feed the trolls in politics ya. Jadi artinya bahwa ketika ini direspon oleh beliau, isu ini akan makin liar, makin berjalan. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi komunikasi memang beliau terlihat defensif dalam isu ini, sehingga isu ini kemudian menjadi konsumsi publik yang terus menerus ya. Karena selalu ada berita, karena apa yang menjadi pernyataan Pak Jokowi itu menjadi berita gitu ya. Ini tapi bukan kemarin udah pernah di ini ya, di Bareskrim ya kalau nggak salah kemarin itu. Tapi memang ternyata bukan asli tuh. Lapor ya. Yang masih. Ya kita belum tahu kan, karena itu kan pernyataan resmi Bareskrim ya, lapor hasil pembuktian forensik ya, menyatakan bahwa ada kesamaan dari sisi tanda tangan lah segala macam yang diuji ya. Tapi belum puas juga publik ya. Ditambah mungkin kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum kita itu. Ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi riset kita sebelumnya, temuan riset kita sebelumnya bahwa trust publik terhadap aparat negara itu rendah ya, di bawah 70% waktu itu kan. Kepolisian bahkan 54,8%, di bawah 60%, di bawah 60%. Ini artinya bahwa ada resonansi memang bahwa trust publik itu penting ya. Kita sudah pernah membahas ini bahwa trust publik terhadap lembaga negara dalam demokrasi itu bukan prasyarat, bukan bonus, itu prasyarat. Ya. Karena kalau trustnya kecil maka substansi penegakan hukum juga akhirnya dipertanyakan oleh publik. Ya. Jadi ya artinya bahwa dari sisi itu kita melihat bahwa memang ini ada upaya delegitimasi politik ya terhadap Pak Jokowi maupun keluarga Pak Jokowi ya. Ya, secara sederhana kita bisa katakan demikian ya, karena isu-isu yang muncul ini belum terlalu kuat ya untuk bisa dipercaya menjadi konsumsi yang bisa merusak integritas Pak Jokowi. Tapi ini kan isu yang terus diulang-ulang di publik. Okay. Betul. Jadi memang juga ada terlihat ada seakan-akan ya publik atau masyarakat melihat bahwa memang
Pak Jokowi sendiri ini bermain gelombang yang Iya, ada iya, sebenarnya iya. kan. Riding the wave dia. Riding the wave lah istilah ininya ya, istilah bahasa Sundanya ya. Bahasa Sunda. Karena memang ya sebenarnya mudah, betul ya. Sehingga muncul pada akhirnya di publik itu apakah memang ini sebenarnya untuk menjaga nama dia tetap berkibar misalnya kan. Karena tadi itu secara simbolik dia juga udah tidak menjabat gitu ya. Tetapi kan juga dalam politik dia harus tetap ada panggungnya. Nah ini mungkin jaga panggung dia sendiri, itu satu. Ada juga yang menganalisa bahwa ini sebenarnya juga senantiasa dijaga. Mengapa? Karena ya kalau misalnya kita meyakini, buat yang meyakini bahwa ini asli, kan tentu juga mau dibawa kemanapun, ini kan menguntungkan dia. Jadi selama katakanlah setahun ini orang bergumul mengenai ijazah asli atau palsu dan sebagainya, tapi tiba-tiba di akhir dia tunjukkan aslinya. Jadi dia mendapatkan pemberitaan yang luar biasa selama setahun ini. Satu itu. Yang kedua, dengan adanya isu ini yang dalam tanda kutip katakanlah sudah dipegang kebenaran oleh Pak Jokowi, berarti ini juga bisa memainkan permainan isu yang ada misalnya. Dalam artian bahwa kalau misalnya isu katakanlah ijazah palsu ini nggak ada, bisa jadi isu-isu yang lain yang muncul. Sehingga untuk tidak memunculkan isu yang akan liar, mendingan ya udah kita coba maintenance aja yang ada ini kan. Gitu ya. Iya. Tapi kan isu ini ya kalau kita lihat secara karakter pemilih ya, ini bisa mengganggu ya trust publik. Nanti kita bahas data survei ya. Terutama pemilih yang berada di tengah ya. Memang kalau dalam konteks politik pra maupun pasca Pilpres, isu ini kan menjadi panas atau terus bergulir ya. Karena juga akibat proses politik kita ya, bahwa masyarakat kita terpolarisasi waktu Pilpres dalam dua kutub yang berbeda kan kemarin ya. Sehingga isu ini kemudian punya gaung di situ. Tapi kalau isu ini dibiarkan ya bro, kalau tadi gue bilang bahwa mungkin juga ini dinikmati oleh Pak Jokowi ya, tapi kalau isu ini dibiarkan ya, artinya kalau kita kan tahu bahwa data survei kita, kalau kita lihat demografi pemilih itu kan lebih banyak di tengah ya, artinya tidak kuat terpolarisasi di kutub kiri atau kutub kanan. Adik yang tengah ini yang kemudian membahayakan bagi masa depan politik Pak Jokowi maupun keluarga Pak Jokowi kalau integritasnya terus diserang ya. Karena lama-lama kalau ini tidak diklarifikasi, ini kan juga bisa menjadi satu persepsi yang mungkin dipercaya bahwa mungkin saja benar isu ini kan. Nah, ini yang bahaya sebetulnya. Nah, ini kan selain lembaga survei, kita juga kan konsultan ya. Nah, kalau yang kita tahu nih hukum besinya itu kan dikenal, disuka, terus dipilih. Nah, kalau dikenal ini memang kalau riding the wave tadi berita ini dimanfaatkan kan negatif. Nah, semakin terkenal tapi belum tentu orang semakin suka. Ujung-ujungnya kan nanti kalau endorse-nya ke Gibran juga enggak pengaruh kan juga percuma gitu. Nah, menurut lu nih berdua sebagai konsultan politik, udah tepat nggak sih Jokowi ini melambat-lambatin? Ini kan boleh dibilang kalau tadi kita udah sepakat kalau memang mau selesaikan masalah ini tunjukin aja yang asli kan ijazahnya gitu. Nah, kalau lu berdua sebagai konsultannya Jokowi, apa yang lu lakuin? Apa memang biarin aja dulu begini, nanti di ujung kita buktikan, atau misalnya tadi Aji sempat kasih tahu ya ini harus klarifikasi secepatnya, takutnya nanti yang di tengah itu kebawa ke kanan atau ke kiri kan begitu. Menurut lu gimana? Ya jelas, secara komunikasi, kita ngomong komunikasi dulu ya. Komunikasi sebetulnya kalau kita lihat upaya pernyataan Pak Jokowi kemarin, ini kan upaya untuk mengubah framing isu ya, bahwa ini dari isu atau persoalan integritas personal ke tuduhan atau framing bahwa ini ada langkah politik atau agenda politik ya. Jadi Pak Jokowi ingin memposisikan dirinya sebagai korban ya. Sebagai korban dalam kasus ini ya, terzalimi ya. Itu satu ya, dari sisi komunikasi yang diubah sama Pak Jokowi ya. Yang kedua, memang ini problemnya ya, seorang presiden yang selesai masa jabatannya tapi tidak punya kekuatan politik, tidak punya panggung politik lagi. Ya. Ini berbeda sama Pak SBY dan Ibu Mega. Pak Jokowi selesai masa presiden di umur 63 tahun, masih sangat muda, sangat populer saat itu. Tapi selesainya Pak Jokowi ini tanpa ada panggung politik. Ya. Pak SBY masih punya Demokrat, Ibu Mega masih punya PDIP. Nah, artinya dengan punya kekuatan partai, apalagi partai menengah ataupun besar,
kekuatan politiknya, bargaining politiknya masih ada gitu ya. Iya. Jadi dia bisa masih punya otoritas untuk menentukan proses politik ya, baik di parlemen ataupun kabinet ya, atau nanti dari sisi proses elektoral. Ini Pak Jokowi selesai, panggung formalnya habis pasca Nggak punya beliau apa-apa lagi selesai ya. Ini yang kemudian menjadi alasan, atau kalau kita lihat ya, seakan-akan Pak Jokowi muncul sendiri nih dalam kasus ijazah palsu ya. Kita ini sesuatu yang tidak terbayangkan beberapa bulan yang lalu ya, Pak Jokowi lagi kuat-kuatnya, tapi ketika transisi kekuasaan terjadi single factor ya. Tapi ini memang hal yang normal dalam sistem presidensial ya, karena dalam sistem presidensial kekuasaan itu kan tidak dibagi, tapi dia digilir. Nah, siapapun yang dapat giliran ya, cepat atau lambat ya, dia akan membuat orbitnya sendiri. Ya, artinya bahwa Pak Prabowo sekarang yang berkuasa ya. Orang-orang kunci yang dulu menjadi orangnya Pak Jokowi ya, ini mungkin secara halus kan mulai akan balik badan. Dia harus loyal terhadap presiden baru. Ya. Jadi juga jadi apa? Satu fenomena yang menarik. Jadi kalau kita sebagai advisornya Pak Jokowi, ini terlambat memang. Ya. Kita tahu Pak Jokowi di akhir masa jabatan mensupport PSI waktu itu ya. Walaupun endorsementnya tidak langsung ya. Kaisang menjadi ketua umum PSI ya. Pak Jokowi tidak punya saham sebetulnya yang mendirikan PSI ya, karena PSI ini didirikan oleh orang lain ya. Tapi mungkin karena kepentingannya ketemu di akhir masa jabatan ya, PSI butuh figur untuk bisa menaikkan elektoral partainya ya. Di sisi lain kita lihat Pak Jokowi juga ternyata sadarnya belakangan ya, bahwa dia butuh partai di akhir. Tapi udah telat, dia mau masuk mana? Ya, PDIP hubungan dengan PDIP udah mulai renggang ya. Jadi ingin mendirikan partai baru, tapi sudah telat ya. PSI dianggap sebagai salah satu alternatif, tapi terlambat dimainkan. Nah, jadi ini juga pelajaran bagi politisi ya, bahwa memang penting walaupun Anda punya legacy yang bagus, punya kenangan yang bagus ya, tapi politik tanpa struktur hanya menjadi nostalgia, bro. Oke. Tapi menarik juga sebenarnya apa yang dilakukan Pak Jokowi ini juga sementara kita melihatnya hal yang positif. Mengapa? Karena seringkali ketika seseorang sudah tidak menjadi presiden misalnya, dia tetap terlibat dalam politik misalnya. Padahal idealnya di negara demokrasi-demokrasi yang luar, misalnya Amerika katakanlah seperti itu, ketika dia sudah selesai masa jabatannya, dia coba tarik diri dulu dari politik. Dalam jangka waktu yang tertentu ya. Nanti dia bisa masuk lagi juga ada beda-bedanya lagi tuh. Jadi seakan-akan juga dia mau memberi jeda bahwa ya masa saya sudah selesai. 10 tahun misalnya saya sudah bergerak dan sebagainya, inilah hasil karya saya. Itu yang disebut negarawan. Negarawan harusnya. Arah ke bapak bangsa misalnya kan. Dan sejauh ini apa yang dilakukan Pak Jokowi juga positif sebenarnya. Dengan tidak, mungkin ya analisnya bisa beda ya. Tetapi dengan tidak dia mengambil partai, tadi misalnya disebutkan PSI, atau misalnya Golkar, atau mungkin juga partai-partai lain. Kemarin misalnya P3 juga ya menyebut nama Pak Jokowi sebagai calon ketua umum misalnya kan, tetapi beliau tidak masuk ke sana, dan ini memang salah satu langkah yang positif kita lihatnya ya, karena memang dia mencoba narik diri daripada perpolitikan yang ada sebagai bapak bangsa. Dia bergerak dalam level global misalnya tentang kemanusiaan, tentang kesejahteraan, tentang hal-hal yang lain yang bisa dilakukan pasca dia tidak menjabat menjadi presiden, dan memberi kesempatan kepada presiden terpilih, apalagi juga ada anaknya di sana sebagai wakil presiden untuk ya masanya beliau. Tadi dibilang bahwa orbitnya sendiri masing-masing udah ada gitu. Dan sekarang orbitnya Pak Jokowi bukan lagi harusnya di pemerintahan, tapi di luar pemerintahan yang ada. Atau bahkan kalau misalnya mau lebih positif lagi, ya dia tidak masuk ke ranah politik yang ada. Seperti itu. Tapi kan memang nostalgia atau orang kecintaan Pak Jokowi artinya juga masih ada, sehingga memang beliau juga masih ditarik-tarik. Sehingga tadi apakah dengan keadaan ini oke lah ini dianggap orang sebagai hal yang negatif. Tapi jangan lupa juga bahwa hukum besi pemenangan tadi itu pengenalan, kesukaan kemudian dipilih, itu tidak dalam satu potret aja ya, bahwa orang suka, orang tidak suka itu kan tergantung daripada informasi yang masuk ya. Dan satu kesalahan itu bisa dihapus oleh berbagai kebaikan. Sama seperti sedekah, bisa menghambat berbagai celaka orang bilang potensi, kan.
Sama juga dalam hukum politik bahwa oke lah misalnya dia ada kesalahan, tetapi ketika kebaikannya dia lebih baik, itu juga akan dilihat oleh masyarakat bahwa ya ini mesti lebih baik. Nah dalam konteks ini kepentingan Pak Jokowi adalah menghidupkan kartunya dia, tanda kutip ya. Sehingga kalau saya lebih melihat bahwa ini adalah ya coba Pak Jokowi untuk riding the wave itu. Bahwa ini nanti menguntungkan atau tidak menguntungkan itu kan nanti tergantung dari respon dia. Dan sejauh ini kan responnya itu respon yang memang diterima publik. Nanti coba kita lihat datanya seperti apa ya. Tetapi minimal apa yang dia respon itu kan juga membuahkan hasil lah tanda kutip ya. Sehingga ketika ini terus terjadi, apalagi nanti di ujungnya dia yang menang tanda kutip lagi. Tentu hal-hal yang sekarang ini menjadi ABCD dia legitimasi dan sebagainya ini akan menjadi buah politik yang luar biasa. Tapi itu persoalannya bro, Pak Jokowi meninggalkan medan pertempuran politik di saat anak-anaknya baru masuk gelanggang. Iya ya. Itu persoalannya ya. Penting itu. Nah, kalau kita lihat ya satu tadi nggak punya struktur partai. Nggak punya partai. Yeah. Kedua nggak punya basis masa real ya. Sekarang kita patut mempertanyakan misalnya ya relawan dulu relawan pro Jokowi mungkin saja sekarang udah bukan pro Jokowi lagi, udah pro Prabowo kan gitu ya kan. Udah berubah kan gitu ya. Atau misalnya partai kita belum tahu juga ya. PSI kan salah satu partai yang ideologinya atau bahkan apa kita sebut ya Jokowiisme kan dulu ya. Jokowisme terkenal. Mungkin juga udah berubah sekarang, bukan Jokowisme lagi, tapi Prabowoisme misalnya. Ya. Jadi kalau kita lihat memang ya Gibran maupun Kaisang masuk, apalagi kita tahu bahwa proses masuknya ini saat itu muncul kontroversi ya. Baik Gibran ketika naik menjadi wakil presiden, ya putusan MK itu kemudian memunculkan kontroversi. Ketika Kaisang terpilih menjadi ketua umum partai juga muncul perdebatan, walaupun itu adalah hak juga ya, tapi muncul perdebatan karena memang beliau jalan tol lah masuk, kemudian tiba-tiba jadi sehari sebelumnya dapat kartu KTA, sehari setelahnya jadi ketua umum misalnya, itu kan jadi terlalu cepat. Sementara ketika mereka baru start ya masuk ke gelanggang politik, bapaknya meninggalkan medan politik tanpa struktur politik yang kuat. Jadi ini juga jadi persoalan. Yang kedua, kalau kita bicara survei ya, ini menarik ya. Tadi data survei kita ya kepercayaan orang publik terhadap isu ijazah palsu ya itu ternyata 74,6% ya kalau kita lihat data. Itu publik tidak percaya dengan isu ijazah palsu ya, 74,6%. Yang percaya itu hanya 12,2%. Ya. Ini artinya apa? Ini bukan hanya sekadar data, tapi 74,6% itu menunjukkan bahwa trust publik terhadap Pak Jokowi masih kuat. Itu satu. Yang kedua, isu ijazah palsu ini gagal menjadi isu yang mainstream. Ya. Mengapa demikian? Ya ini analisa. Coba nanti bisa lu tambahkan ya. Tapi secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa pasti angka 74,6% yang gak percaya bahwa isu ijazah palsu ini benar, ya. Ini pasti dipengaruhi salah satunya karena benteng persepsi dan integritas Pak Jokowi yang kuat. Jangan lupa Pak Jokowi 10 tahun lebih, hampir 1 dekade lebih membangun persepsi personal yang kuat. Bahwa dia dikenal sebagai orang yang bersih, orang yang tidak neko-neko, orang yang merakyat, ya, orang yang sederhana, ya, orang yang fokus terhadap kebijakan-kebijakan infrastruktur misalnya dan lain-lain. Ya, sehingga bangunan persepsi yang dibangun hampir 10 tahun ini tidak mudah rapuh dengan isu-isu yang masih menjadi kontroversi. Ya, kecuali kemudian kalau kasus ini benar terbukti secara hukum bahwa itu palsu, itu beda ceritanya. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau kita baca angka 74,6% pemilih atau publik yang tidak percaya dengan isu ijazah palsu Jokowi, ini artinya bahwa publik secara umum menduga bahwa isu ijazah palsu ini dibangun dengan narasi yang konspiratif, berdiri di atas bukti yang tidak kuat, ya, dan hanya bertahan karena ada polarisasi politik. Ya. Jadi ada dimensi politik dari isu ini. Yang ketiga adalah mungkin saja isu ini, ya, dibangun atau disuarakan oleh orang-orang yang secara publik
kredibilitasnya juga belum kokoh. Ya kan Terus belum Suryo kokoh. gitu. Kita nggak mengatakan bahwa kredibilitas mereka bermasalah, Iya. bukan. Tapi Iya. kredibilitas mereka itu belum kokoh Bong ya. untuk bisa menjadi referensi publik. Sehingga isu ini kita lihat tidak terlalu tinggi orang yang percaya. Walaupun angka 12,2% ini juga harus kita lihat sebagai dalam opini publik. Karena ini kalau kita lihat breakdownnya banyak di masyarakat kelas menengah atas. Ini artinya bahwa ini bukan persoalan literasi. Karena biasa kalau dianggap hoax itu biasanya lebih mengena kepada masyarakat ya, kalau kita survei selama ini itu biasanya lebih mengena ke masyarakat kelas menengah bawah kan, karena ketidaktahuan. Tapi kalau yang banyak percaya adalah mereka yang 12,2% ini adalah kelompok menengah atas, berarti bahwa ada dimensi politik sekali lagi. Bahwa ini karena akibat polarisasi Pilpres 2024 ataupun selama 10 tahun kelompok yang memang anti Jokowi sebetulnya yang kemudian ada resonansi isu ini. Iya, jadi kalau misalnya dilihat daripada waktu, kita kan survei sekitar akhir Mei dengan sampai Juni ya. Dan memang terlihat angka yang lumayan besar di angka 74,6% itu. Yang tidak percaya. Yang tidak percaya bahwa ini palsu. Berarti kan ini kalau misalnya kita tanyakan ke publik, ya ini jawaban publik lah. Bahwa ternyata dengan pertarungan antara yang pro dan kontra, antara yang asli dan palsu, ini ternyata orang masih melihat mayoritas 74,sekian% itu adalah asli. Tentu ini menjadi PR buat yang menggugat ini jasa palsu. Karena selama ini kan juga ini isu tidak berdiri baru sekarang aja ya, tapi juga beberapa waktu yang lalu. Kemudian kalau misalnya kita juga lihat survei dari lembaga lain misalnya, ada yang mensurvei di bulan Mei, tepatnya di tanggal 11 sampai 20-an Mei, berarti kan sekitar 10 harian ya. Dan di situ terlihat bahwa memang ada kenaikan orang yang percaya bahwa ijazah Jokowi ini asli. Karena di survei Mei tanggal 20-an itu sekitar 64,9%. Oh, naik. Berarti ada kenaikan. Dan sebaliknya juga dari yang tidak percaya dari angka sekitar 19% ketika disurvei, meskipun ini beda lembaga ya, tapi saya lihat metodologinya sama, sehingga coba kita bandingkan, itu ternyata ada penurunan juga dari 19 atau 17 ke angka yang kita ini 13, sekian persen. 12 ya, 12, sekian persen, sehingga ada kenaikan daripada orang yang tidak percaya bahwa ini palsu, dan juga ada penurunan dari orang yang percaya ini palsu. Sehingga tentu ini sebuah nggak tahu kabar baik atau kabar buruk kan tergantung subjeknya ya. Tentu buat orang yang tidak percaya ini sebuah kabar buruk. Oh, ternyata masyarakat Indonesia masih meyakini bahwa ini asli. Tapi buat yang merasa bahwa ini asli, berarti ini kan sebuah kekuatan juga. Dan ini juga memperlihatkan bahwa saya setuju tadi dibilang bahwa isu ini tidak terlalu kuat. Dan bisa jadi bahwa isu ini tidak terlalu kuat, bisa jadi daripada pembuktian-pembuktian yang ada, bisa jadi tadi disebutkan dari the messenger-nya kan, yang bawanya siapa, karena itu juga berpengaruh. Tapi kalau misalnya dilihat dari substansinya, ini juga kan bukan menjadi barang atau bukti dari primer ya. Apa yang dituduhkan ini kan sebenarnya melihat daripada foto misalnya kan, karena yang aslinya juga nggak ada, ya belum diperlihatkan ya, diperlihatkan. Sehingga ini juga mengacu kemana-mana, mulai dari skripsinya, pembimbingnya dan sebagainya. Itu jadi makin liar. Makin liar. Tapi buat yang setuju, ini juga memperlihatkan bahwa ini kan Pak Jokowi ini perjalanan udah panjang juga daripada wali kota, kemudian juga gubernur, sampai dengan presiden 10 tahun, tentu juga ya harusnya hal-hal yang seperti itu bisa diinginkan. Menurut lu siapa yang diuntungkan sama isu ini? Yang diuntungkan, semua pihak diuntungkan. Ya. Pertama, buat yang menggelorakan isu ini tentu juga bisa juga menjadi bagung politik. Buat mereka bertiga terkenal juga. Kemudian tetapi juga kan dalam berdemokrasi tentu kita bela hak dia untuk menyatakan pendapat ya, meskipun kita bisa nggak setuju dengan hal itu ya. Kemudian yang diuntungkan, yang juga saya melihat Pak Jokowi juga diuntungkan dengan hal ini ya, karena dia sendiri ya bisa riding the wave itu. Dan ini memang politisi ulung kan seperti ini ya, jagonya Pak Jokowi seperti itu. Karena bahwa dia emang dibikin ribet tuh, kayak nggak mau nunjukin aslinya. Tapi yang penting gini, dalam ahli strategi ada bukunya The Book of Strategy ya, Mike Cohn.
itu dia bilang bahwa politisi unggul atau strategis, orang yang pandai strategi itu bukan hanya menciptakan narasi, tapi menciptakan peristiwa. Iya, iya, iya. Nah, sebenarnya kita bisa lihat daripada Jadi, ini rentetan peristiwa ini ini yang dibuat paling oleh- banyak membuat peristiwa siapa? Iya, iya, iya. Dan itu yang kemungkinan besar yang paling diuntungkan dengan keadaan ini. Momennya diciptakan ya. Momennya Iya, iya, diciptakan. iya, iya. Ya, tapi gini bro, kalau kita lihat bahwa ini ada dimensi politik ya, Iya. isu ini ya. Sekali lagi karena tadi kalau lihat dari sisi survei kita, Iya. memang kelihatan tuh ya bahwa ini kelas menengah atas. Kalau lihat dari sisi pemilih, ini mayoritas ya, bukan mayoritas, ini banyak yang 12,2 ya, kita nggak bicara total pemilih ya, tapi 12,2 itu dari pemilihnya Pak Anies dan pemilihnya Pak Ganjar. Iya. Nah, walaupun ya kita harus buat disclaimer, bukan berarti bahwa dua kelompok ini atau dua capres ini diuntungkan dengan kasus ini, tapi kita ingin mengatakan bahwa memang karakter pemilih yang memilih Pak Anies maupun Pak Ganjar ini memang lebih kuat resonansi isu ijazah Jokowi dibanding pemilih yang lain. Ya, ada dimensi politik di situ. Yang kedua, ya sekali lagi bahwa reputasi ya Pak Jokowi yang masih kuat tadi secara simbolik ya, karena beliau selesai dengan kekuatan pesona yang begitu kuat ya, pesona personal yang masih begitu kuat, artinya bahwa magnet elektoralnya masih ada ya. Ya. Sehingga kalau kita lihat ya, memang kalau kemudian pesona ini masih bertahan hingga Pilpres 2029, itu artinya bahwa ya mereka yang punya kaitan atau punya asosiasi kuat dengan Pak Jokowi adalah mereka yang diuntungkan dengan pesona kuat itu, ya. Artinya kita akan membayangkan bahwa di 2029 ya selain faktor bukan hanya capres yang lain atau cawapres yang lain, mungkin saja capres petahana misalnya Pak Prabowo itu juga akan semakin memperkuat asosiasinya dengan Pak Jokowi karena masih ada kekuatan magnet elektoral Pak Jokowi. Ya. Tapi kalau kemudian menjelang 2009 magnetnya semakin kecil, maka orang akan berlomba-lomba untuk menjauhkan diri dari asosiasi terhadap Pak Jokowi, ya kan? Jadi ini juga kalau kita lihat ya, pasti yang diuntungkan dengan isu ini adalah mereka yang kemudian ya artinya berpotensi ya untuk melihat bahwa di 2029 ya melihat bahwa Gibran ya yang saat ini menjadi wapres adalah salah satu figur yang potensial di 2009. Ya. Karena apakah baik sebagai capres maupun sebagai cawapres. Karena kekuatan endorsementnya itu datang dari Pak Jokowi. Ya. Kalau kemudian image-nya, reputasi personalnya rusak, ya, warisan legasinya juga kemudian rusak, ya, akibat dari berbagai isu yang menerpa, ini juga akan mengganggu, ya, kekuatan Pak Jokowi maupun keluarga Pak Jokowi untuk bisa eksis di Pilpres 2029. Iya, dan memang menuju 2009 berarti kan ada sekitar waktu 4 tahun ya. Dan memang dalam kuantum waktu itu orang tentu bergerak ya. Ada yang positif, ada yang negatif dan sebagainya. Tapi diingat juga bahwa Pak Jokowi itu memerintah katakanlah 10 tahun. Dan dia masih dianggap tadi yang bro sebutkan itu kan, merakyat, kemudian peduli, kemudian juga nggak neko-neko dan lain sebagainya kan. Sehingga bayangannya di 2029 tentu masih diperhitungkan. Even misalnya banyak kejadian-kejadian yang ada lah ya. Tadi misalnya disebutkan bahwa ketika misal Pak Jokowi turun, mungkin juga turun, tetapi turunnya nggak mungkin juga menjadi 0 misalnya kan. Kecuali memang ada kasus besar yang terlibat ya. Tapi kan sejauh ini juga ya kasus-kasus itu kasus-kasus yang tersier mungkin ya, bukan premier bahkan bukan juga sekunder, tapi tersier. Nah banyak juga yang nggak percaya. Kemudian juga yang kedua bahwa kekuatan Pak Jokowi ini juga masih dilihat di 2009 akan sangat menentukan, sehingga tentu semua kandidat juga akan mengarah ke sana. Tentu buat orang-orang yang katakanlah punya jagoan-jagoan ini juga masih menjadi PR, sehingga mungkin kalau misalnya kita lihat daripada dibilang Pak Jokowi awal bahwa ini ada agenda politik, mungkin ini juga agenda politik daripada orang-orang yang ingin melegitimasi beliau. Tetapi kalau mendelegitimasi beliau ya, sehingga ya pertarungannya menarik. Tetapi kalau misalnya boleh pesan, ini kan sebenarnya pertarungan ini pada akhirnya tidak
nyampe ke rakyat. Buat masyarakat apa sih fungsinya ini gitu. Betul. Ini asli atau palsu ya mungkin secara visi besar ada gitu ya, bahwa berdemokrasi dan sebagainya ya. Tetapi kan sekarang ini masyarakat juga butuh sesuatu yang langsung, yang kira-kira bisa dirasakan, bisa terima dan sebagainya. Sehingga pertarungan mengenai pemakzulan atau misalnya juga ijazah asli atau palsu ini juga agak jauh dengan harapan daripada publik yang sekarang ini. Misalnya kemarin kita survei itu mengenai ekonomi dan sebagainya ya. Kemudian juga kalau misalnya dilihat daripada dua kandidat tadi disebutkan Pak Anies kemudian juga Pak Ganjar, kalau kita lihat media sosial menarik bro. Karena mereka sudah mulai untuk, atau bukan jadi kemarin ya, sudah mulai mengkritisi dalam tanda kutip kebijakan-kebijakan pemerintah atau keadaan-keadaan yang sekarang. Pak Ganjar misalnya kita lihat dia berbicara mengenai mental health, kemudian mengenai UMKM, mengenai kesejahteraan ekonomi dan sebagainya ya. Pak Anies juga dalam lebih yang global juga berbicara seperti itu. Dan ini akan berpengaruh juga terhadap pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat kita ya pada akhirnya ya. Sehingga kalau misalnya kita ingin merubah isu ini, tadi kan sebut bahwa ini udah jengah dan sebagainya lah ya. Kita coba isi isu-isu yang ada itu dengan isu-isu yang kira-kira bisa diterima langsung oleh masyarakat apapun itu bentuknya. Iya, tapi isu ini sekali lagi kenapa masih bergulir? Karena memang punya basis emosi di situ ya. Jadi memang menarik kalau untuk dibahas ramai di media sosial ya. Tapi yang tadi yang Bro Sopa sampaikan soal isu-isu ini nggak menyentuh publik secara mayoritas ya, karena memang isu ini kan bukan isu terkait ekonomi sebetulnya. Kalau isu ekonomi pastinya itulah kebutuhan utama publik secara luas ya. Tapi ya kalau kita lihat dari sisi data kita, ini juga yang sebetulnya menjadi alasan kenapa kepercayaan publik terhadap kasus ini lemah ya, bahwa yang percaya kan sedikit ya, hanya 12,2%. Karena memang tadi bahwa basis yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi selama 10 tahun dari sisi kinerjanya, kemudian dari sisi persepsinya ya, itu agak sulit kita punya imajinasi bahwa akan runtuh gara-gara isu yang masih menjadi kontroversi ya. Tapi kalau isu ini berkembang terus ya, artinya masih terus bergulir ya, artinya Pak Jokowi juga harus melihat isu ini sebagai sebuah ancaman ya. Karena ya tadi sekali lagi bahwa dia bisa menggerus kepercayaan terutama di pemilih yang tadi di tengah. Karena pemilih yang berada di tengah itu umumnya kalau kita lihat karakter dari berbagai riset kita selama ini kan pemilih yang sebetulnya ya bukan yang di tengah ini bisa mempengaruhi. Iya, mereka cenderung tidak terlalu terlibat dalam percakapan politik. Ya. Kalau di kiri kanan pasti ya orang yang anti Jokowi yang biasanya tengah yang floating floating ini yang swing ini kan. Yang kutub anti Jokowi ya pasti cenderung ya percaya dengan isu ini kan. Ya, walaupun belum semua karena mungkin ada sebagian yang melihat belum terverifikasi. Tapi yang kubu yang suka terhadap Jokowi ya isu ini pasti tidak dipercaya kan. Tapi yang di tengah ini yang jarang misalnya ya mengakses informasi, membaca berita politik atau mendengar misalnya talkshow politik seperti ini kan bisa terpengaruh kalau isu ini terus bergulir. Ya, ini yang sebetulnya memang harus direspon oleh Pak Jokowi atau oleh timnya. Disudahkan gitu. Iya. Oke, waktu juga yang memisahkan kita lagi-lagi ini terbatas kita sama waktu. Siap. Intinya mudah-mudahan segera selesai ya, karena masyarakat lebih butuh lapangan pekerjaan. Kemarin kita miris ngelihat 19 juta lapangan pekerjaan, tapi buka lowongan 50 aja antrinya sampai ribuan. Ya ini mungkin lebih lowongan apa dari 50? Lowongan pekerjaan yang di Cianjur apa? Iya, satu tenan yang daftarnya ampun dan ketemu lowongan. Ya itulah, mudah-mudahan pemerintah kita juga bekerja lebih konkret lagi untuk masyarakat ya. Oke, thank you Ji. Sob. Sebelum ini biasa kita pantun. Oke ya. Jangan lupa cakep nih. Ya. Kalau ada jarum yang patah, cakep. Jangan disimpan di dalam peti. Kalau emang Pak Jokowi punya ijazah, bisa kali tunjukin yang asli. Oke, sampai berjumpa lagi.